Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai kebaktian kita dan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan semuanya di dalam tangan daripada Tuhan. Bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya, dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat, seluruh yang mengikuti kebaktian online ini, kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh acara ibadah ini dalam tangan Tuhan. Marilah Engkau yang bekerja, beracara di dalam ibadah ini, Bapa. Tunjukkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, supaya terjadi mujizat di tengah-tengah kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang putus asa boleh diberikan pengharapan yang baru, karena Engkau pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan mulai dari pujian dan pemberitaan firman yang menjadi tuntunan bagi kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, suami istri, supaya kami boleh melayani pada pagi hari ini dan menyenangkan hati daripada Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap dimanapun saudara-saudara berada, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap sukacita. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu memberikan kekuatan baru dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan pujikan satu nyanyian, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Bahwa Tuhan ajaib, Dia memang ajaib saudara sekalian. Bagi setiap orang yang percaya, berserulah maka ia berkenan ditemuinya. Ada amin saudara? Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Oh, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami muliakan nama-Mu yang besar. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Ramaya Sanaya Ramaturia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa, nama-Mu yang dimuliakan.
Sungguh Engkau besar. Bapa kami besar. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup. Yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Firman-Mu biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami. Berfirmanlah kepada kami. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu Tuhan berkuasa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan meneguhkan firman ini dengan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang heran, kuasa-Mu yang sanggup menghibur kami, kuasa-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita, kuasa-Mu yang menolong kami yang berbeban berat. Terima kasih Bapa. Berikan kami kelegaan melalui firman-Mu. Oh haleluya. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakannya. Biarlah Engkau kuduskan mulut lidahnya, supaya boleh berlayak untuk menjadi penyambung lidah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman daripada Tuhan saya ambil di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Matius 6 5 sampai 15. Nah, pada kesempatan ini tidak saya membaca firman ini keseluruhannya, tetapi saya langsung masuk di dalam pembahasan firman ini. Firman ini mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manakala murid-muridnya meminta supaya Tuhan Yesus Kristus mengajar untuk berdoa. Dan doa ini penting, saudara sekalian. Kita harus hidup di dalam kehidupan doa. Kenapa? Ini sesuai dengan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Bahwa ranting itu selalu harus melekat, tidak boleh terlepas dari pokok anggur yang benar. Dan siapa pokok anggur itu? Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus melekat kepada Dia. Dia yang akan mensuplai ketika kita melekat kepada Dia di dalam doa yang kita perlukan untuk hidup ini. Dan Dia mensuplai kehidupan kita supaya kita dapat berbuah bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Nah, saya percaya, saudara sekalian, kalau kita melekat kepada Tuhan di dalam doa, maka hidup kita pasti akan menghasilkan buah, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama daripada Tuhan. Orang yang perbuatan hidupnya memalukan nama Tuhan, merusak nama Tuhan, disebabkan ia tidak hidup melekat kepada Tuhan. Dan Yesus mengajar kepada kita bagaimana kita seharusnya berdoa. Yang pertama, doa bukan merupakan show. Doa bukan merupakan
penampilan supaya dipuji orang, dilihat, dikagumi oleh karena kata-katanya yang indah. Doa merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia di dalam doa. Kita mengaku dosa-dosa kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikannya. Dan kita menaikkan permohonan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Hal yang kedua, saudara sekalian, yang diungkapkan di dalam ayat-ayat ini bahwa doa tidak boleh bertele-tele. Doa permohonan jangan bertele-tele, panjang lebar, dan memakan waktu lama supaya didengar sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita berdoa pribadi, boleh kita berdoa lama, saudara sekalian. Tetapi berdoa berjemaah, maka doa kita tidak usah bertele-tele, panjang lebar, memakan waktu lama, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berdoa. Doa permohonan jangan bertele-tele, di dalam pengertian supaya didengar sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tahu apa yang kita doakan. Bahkan Ia tahu sebelum kita mengucapkan doa atas apa yang kita perlukan dan atas apa yang kita naikkan di dalam doa. Dan ketiga, saudara sekalian, adalah pelajaran tentang doa Bapa kami. Doa ini sangat terkenal. Diajarkan kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya meminta supaya diajarkan untuk berdoa. Dan doa ini masih tetap dinaikkan, saudara sekalian, di banyak gereja. Di dalam ibadah, doa Bapa kami, kita sering mendengarnya. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari, saudara sekalian. Saya percaya bahwa saudara sekalian sudah hafal doa Bapa kami. Namun kita akan mempelajari pada saat ini makna yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Sehingga kita mampu memahami ketika kita berdoa Bapa kami, kita mampu memahaminya. Dan kita mampu mengambil inti daripada doa Bapa kami di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan kata-kata kita sendiri. Yang pertama, itu doa Bapa kami yang pertama mengenai Allah. Dan yang kedua mengenai kebutuhan, keperluan kita. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama mengenai Allah. Diawali dengan kata Bapa kami yang di sorga. Jadi Bapa kita ada di dalam sorga. Sekali lagi kita bisa menghampiri Allah melalui doa yang kita naikkan. Begitu kita berdoa, kita sampai ke hadapan hadirat daripada Allah. Yang tidak bisa dicapai oleh pesawat apapun juga. Oleh teknologi apapun juga. Hanya oleh doa kita bisa berada di hadirat daripada Tuhan. Nah, Allah adalah Bapa kita sekalian. Nah, kita harus mempunyai pemahaman bahwa Allah itu adalah Bapa kita sekalian. Kita memang memiliki Bapa di dalam dunia.
tetapi juga kita memiliki Bapa di dalam sorga. Kenapa kita menyebut Allah itu Bapa kita? Jawabannya mudah, karena kita ini anak-anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, yang menerima Dia, yang percaya kepadanya, maka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya, diadopsi untuk menjadi anak-anaknya. Bukan hanya orang-orang yang lahir secara biologis itu menjadi milik daripada Tuhan, tetapi juga orang-orang yang percaya akan nama Yesus, maka dia juga diangkat menjadi miliknya, menjadi anak-anaknya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Nah, kalau kita melihat, saudara sekalian, bahwa banyak Allah di dalam dunia, namun hanya Allah yang merupakan kesatuan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita sebut sebagai Bapa. Jadi siapa Bapa? Tidak semua Allah itu sebagai Bapa. Hanya Allah yang memiliki ciri yang istimewa, yang merupakan kesatuan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang disebut sebagai Bapa. Kita bersama-sama memiliki Bapa oleh karena kita percaya akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam doa Bapa kami yang di sorga, apakah kita menyadari bahwa Bapa kita itu penuh dengan kasih? Di mana kasih yang terbesar, Ia telah mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Ia Bapa yang penuh dengan kasih. Ia Bapa yang care terhadap kita. Ia Bapa yang baik. Ia tahu segala kebutuhan kita dan memberikan yang kita butuhkan. Kalau Bapa di dalam dunia bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Bapa yang baik, yang sangat care terhadap kita. Saudara dapat membacanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Ia Bapa yang penuh kuasa untuk melakukan segala sesuatu, mengetahui segala kesesakan yang anak-anaknya alami di dalam dunia. Bahkan, saudara sekalian, sebelum kita berdoa, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita alami. Dan Dia memiliki kuasa untuk menolong kita. Yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita alami. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Dia adalah Bapa yang tidak mentoleransi, sekali lagi, Ia adalah Bapa yang tidak mentoleransi mereka yang hidup di luar kehendak-Nya. Ia menghajar bila kita bersalah, supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita kembali kepada kehendak-Nya, supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman daripada Tuhan. Sekali lagi, Dia adalah Bapa yang tidak mentoleransi
bila kita hidup di luar kehendak-Nya. Hal yang kedua mengenai Allah, dikuduskanlah namamu. Ia kudus. Sebab itu kita tidak boleh menyebut nama Bapa kita dengan sembarangan. Ya, banyak sekali orang yang menyebut nama Allah itu dengan sembarangan. Tidak boleh. Ya. Dengan asal-asalan. Dan menganggap nama itu kecil. Kita harus menyebut nama itu dengan penuh hormat. Karena nama itu kudus. Penuh dengan rasa takut. Karena nama itu kudus. Penuh kasih. Dan penuh pengagungan. Dan sikap hidup yang menghormati Allah ini harus diwujudkan di dalam sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam segala kesukaran yang dialami, di dalam segala kesukaran yang dihadapi, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita bertanya, kenapa? Kan aku sudah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kok mengalami hal itu? Pertanyaan mengapa hanya menjadikan kita tawar hati. Tetapi Alkitab mengatakan, kalau kita menghormati Dia, maka kita harus tetap bersyukur, memuliakan nama daripada Tuhan. Satu contoh kehidupan daripada seorang tokoh iman, yaitu Ayub. Di dalam kesusahannya, ia tetap memuliakan nama Allah. Ia tetap menghormati nama Allah. Tidak menyalahkan Allah. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Allah. Tetapi dia tetap memuliakan nama daripada Allah. Saudara dapat membacanya di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Kita masuk bagian yang ketiga. Mengenai Allah. Datanglah kerajaan-Mu. Suatu pengharapan. Suatu yang diharapkan. Supaya kerajaan Allah datang. Di mana Yesus memerintah sebagai Raja. Ini berkaitan erat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan peristiwa rapture, tetapi setelah peristiwa rapture terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Ia datang untuk memerintah di dalam kerajaan Allah di bumi. Di mana Ia akan menjadi Raja di dalam kerajaan Allah. Apakah kita mengetahui, saudara sekalian, bahwa kerajaan Allah itu mulai berdiri bukan nanti, tetapi pada saat kita percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan kita menjadi warga kerajaan Allah. Di mana Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Allah tidak dimulai nanti.
Tetapi kerajaan Allah ini dimulai pada saat orang percaya akan nama daripada Yesus. Kerajaan di mana Yesus memerintah kehidupan daripada orang-orang yang percaya. Dan berlaku satu hukum di dalam kerajaan Allah. Ya. Satu hukum bagi semua warga negara kerajaan Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama dimulai dari kasih kita kepada saudara-saudara kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kasih kita kepada semua orang. Kasih inilah yang harus dinyatakan melalui kehidupan kita. Di dalam perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama. Bukan di dalam perbuatan yang jahat. Tidak menipu, tidak berdusta terhadap sesama. Melakukan kebajikan terhadap sesama. Kasih inilah yang harus dinyatakan di dalam menolong mereka yang berkekurangan. Mengusahakan dan membawa damai dengan sesama manusia. Kita masuk berikutnya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Kehendak Allah itu yang menentukan baik di bumi maupun di sorga. Bukan kehendak kita. Sering kita berdoa, memaksakan supaya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi jadilah kehendakmu menunjukkan bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga di dalam doa kita harus menyerahkan permohonan kita kepada kehendak daripada Tuhan. Doa yang terbaik. Kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Tidak memaksa Tuhan. Namun kita mengakhiri doa kita seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Yang menawar supaya tidak meminum cawan penderitaan karena menanggung dosa-dosa dunia. Namun ia mengakhiri doa dengan kata-kata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Kita menyerahkan di dalam doa itu kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan baik bagi kita. Tidak usah kita bersungut-sungut, saudara sekalian. Bila doa yang kita naikkan, jawabannya tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita harus tetap mensyukuri apapun yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dengan demikian kita menghormati nama daripada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, mengenai kebutuhan kita. Dikatakan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketahuilah bahwa Bapa adalah pemelihara kehidupan kita. Ia tahu kebutuhan jasmani kita. Sebab itu kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia yang menjadi pemelihara hidup kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Namun ada makanan yang lain bagi hidup rohani kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita hidup bukan hanya oleh roti saja.
Ya, walaupun kita kenyang oleh roti, tetap saja kita itu mati, saudara sekalian, satu kali. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita hidup oleh karena firman yang keluar daripada mulut Allah. Mempunyai pengertian bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah dirinya, yang merupakan roti yang hidup. Yang makan roti dunia tetap akan mati. Dan dihukum di dalam penghukuman Allah. Oleh karena kita manusia yang berdosa. Tetapi yang makan roti yang hidup tidak akan lapar dan haus, artinya akan hidup. Tubuh memang mati. Namun, orang yang percaya, arti makan roti yang hidup, percaya akan nama Yesus, ia akan hidup setelah itu sampai selama-lamanya. Artinya, ia tidak akan mengalami penghukuman daripada Allah. Firman yang keluar daripada mulut Allah merupakan makanan untuk hidup rohani kita. Kalau firman yang pertama menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup, maka firman yang kedua adalah firman daripada Allah, yang merupakan makanan untuk hidup rohani kita. Tanpa firman, hidup rohani kita akan menjadi kering, mati, tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Itu yang menyebabkan, saudara sekalian, kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Allah. Di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati daripada Allah. Karena kita tidak bergaul dengan firman Allah setiap hari. Dan yang sangat menarik, saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia dikatakan, berikan makanan kami yang secukupnya. Bangsa Israel ketika di padang gurun, dalam perjalanan ke tanah perjanjian Kanaan, Tuhan itu memelihara kehidupan mereka di dalam perjalanan mereka dengan memberikan mana, bahan untuk membuat roti. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka memungut mana secukupnya. Namun ketika ada yang memungut lebih daripada cukup untuk dimakan, saudara sekalian, sisanya disimpan. Pikirnya bisa untuk besok. Padahal Tuhan itu memberikan tiap-tiap hari mana. Nggak perlu disimpan. Apa yang terjadi ketika disimpan? Mana itu menjadi rusak, berulat, berbau, dan tidak berguna lagi. Di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-20, saudara bisa membacanya. Kita berdoa, meminta Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Pakai secukupnya. Bila ada lebih, ingatlah untuk menolong mereka yang berkekurangan. Bila kita simpan lebihnya, tidak ada gunanya. Tetapi bila kita membantu mereka yang berkekurangan, maka nama Yesus itu akan dimuliakan dan dimasyhurkan. Saudara percaya ini? Tuhan memelihara kita setiap hari, memberkati kita. Tapi bila Tuhan memberkati dengan berlebih-lebih, pakai selebihnya untuk bisa membantu mereka yang berkekurangan. Untuk membantu program-program daripada gereja. Sehingga
berkat Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Kita masuk bagian selanjutnya mengenai permohonan yang kita naikkan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Di dalam doa, kita perlu membereskan hidup kita supaya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Ada satu ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mengabulkan doa orang yang saleh, orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sebab itu kita perlu berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya doa yang kita naikkan tidak menjadi sia-sia. Bapa akan mengampuni bila kita lebih dulu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Apakah itu suami? Apakah itu istri? Apakah itu saudara-saudara yang seiman? Sesama yang mungkin bukan seiman yang melakukan kejahatan kepada kita. Seperti Yesus juga bisa mengampuni mereka yang menyalibkannya. Kalau kita tidak dapat mengampuni sesama, Bapa juga tidak bisa mengampuni kita. Di dalam Matius 6 ayat 14-15. Dosa akan menjadi penghalang permohonan doa kita. Lalu kemudian dikatakan apalagi saudara sekalian? Dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ingat, iblis itu seperti singa yang galak, lapar, selalu mencari kesempatan untuk menyerang kita. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan pencobaan si jahat yang mau menjatuhkan kita supaya kita berbuat dosa. Dia mau menyesatkan kita daripada kebenaran-kebenaran Allah. Yang mau memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Iblis bisa memakai penderitaan. Bisa memakai kesukaran. Untuk membuat kita tawar hati dan undur dari Allah. Jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Karena kita manusia yang lemah. Tapi berpegang pada firman Allah. Dan bersandar kepada kuasa Tuhan. Yang memberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan daripada si jahat. Nah, kita masuk bagian akhir. Ya, suatu pengakuan terhadap Bapa. Siapa Bapa itu? Dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan. Artinya Allah itu berdaulat. Berhak memerintah kehidupan kita. Dia berhak untuk memerintah dalam kerajaannya. Sekali lagi berhak untuk memerintah kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Yang menjadi warga negara daripada kerajaan Allah. Dan kita harus taat kepadanya. Tidak ada alasan lain. Tapi kita harus taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa untuk menjawab doa yang kita naikkan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil untuk memberi apa yang kita inginkan. Sulit bagi manusia, tetapi tidaklah sulit bagi Allah untuk melakukan itu, karena Dia memiliki kuasa untuk melakukan segala perkara. Karena engkaulah yang empunya
Kemuliaan. Artinya apa? Nama Bapa harus dihormati. Ya. Dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita. Melalui perbuatan hidup kita yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kemudian ditutup doa ini dengan kata amin. Artinya yang sesungguhnya, yang benar. Nah, kita pada saat ini, saudara sekalian, mempelajari mengenai doa. Melalui doa kita belajar, saudara sekalian. Yang pertama-tama kita belajar mengenai doa, bahwa doa itu bukan merupakan show. Doa itu tidak perlu panjang lebar kalau kita berdoa secara berjemaah. Dan melalui doa Bapa kami, kita juga mendapatkan arti bahwa doa yang kita naikkan, kita tujukan kepada Bapa kita yang di sorga. Kita mau menghormati nama daripada Bapa kita melalui kehidupan kita. Kita ingin supaya Ia memerintah di dalam kehidupan kita. Kita juga mau belajar untuk menyerahkan di dalam doa kepada kehendak daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yang kita pelajari mengenai doa yang selanjutnya adalah kalau Tuhan memberkati kita, biarlah kita gunakan berkat itu secukupnya. Dan kalau ada lebih, jangan lupa pakai berkat itu supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi gereja Tuhan. Dan kita mohon pengampunan. Jangan lupa mohon pengampunan di dalam doa yang kita naikkan. Supaya doa kita Tuhan kabulkan. Doa kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita menghadapi musuh-musuh yang seperti singa. Yang hendak mengattack kita, membinasakan kita, menyerang kita. Dan akhirnya, saudara sekalian, kita harus meyakini bahwa Tuhanlah Bapa kita yang mempunyai kerajaan. Bapa kita yang mempunyai kuasa. Bapa kita yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama akhir daripada khotbah pada saat ini kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan, kami belajar tentang doa yang Engkau ajarkan. Biarlah kami dapat memahami doa ini dan biarlah Engkau yang menyempurnakan firman-Mu. Supaya kami, Tuhan, boleh memahami doa ini dan kami boleh benar-benar berdoa sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan bila mana ada yang mempunyai beban berat, berikan kelegaan. Bila ada yang susah, berikan penghiburan-Mu. Bila ada yang putus asa, berikan pengharapan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang memulihkan kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan
Dan saat ini saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita ingat pengorbanan Yesus di Golgota. Dia sengsara menanggung dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya, maka ia mengampuni segala dosa-dosa kita. Melepaskan kita daripada penghukuman Allah. Menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Menjadikan kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Sebelum kita makan dan minum, marilah kita periksa diri kita masing-masing, supaya kita boleh berlayak makan dan minum di dalam perjamuan Tuhan. Kalau ada yang perlu dibereskan, supaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang di dalam kesesakan diberikan kelegaan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ampuni segala kesalahan kami. Kuduskan kami. Dan biarlah darah Yesus menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Supaya kami boleh berlayak untuk makan dan minum di dalam perjamuan yang kudus ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan perjamuan ini. Biarlah Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu, Bapa. Sehingga mujizat boleh terjadi melalui perjamuan ini. Kami menyerahkan dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan mengikuti sekali lagi. Biarlah sekali lagi Tuhan akan memberkati melalui perjamuan ini. Dan biarlah kita pegang hosti ini atau roti ini di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Inilah simbol daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan firman mengenai roti ini dikatakan demikian. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk roti yang hidup. Terima kasih Bapa. Untuk tubuh yang hancur oleh karena dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur. Kami percaya melalui roti yang hidup ini, kami tidak akan menjadi lapar lagi. Untuk selama-lamanya, kami akan hidup. Dan kini angkat cawan, tinggi-tinggi inilah. Cawan ini melambangkan
darah Yesus yang tercurah oleh karena dosa-dosa kita. Dan darah inilah yang mengkuduskan, menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Darah inilah yang memberi kepada kita kehidupan. Kita percaya bahwa mereka yang makan roti yang hidup dan minum darah Yesus akan hidup sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama sebelum makan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sehingga kami tidak akan lapar dan haus lagi sampai selama-lamanya. Dimulai Tuhan dari kehidupan saat kami percaya akan nama-Mu. Kami hidup sampai selama-lamanya. Hanya roti yang hidup dan juga darah Yesus yang membuat kami tidak akan lapar dan haus lagi. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Bapa yang hancur karena menanggung dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur saat ini biarlah kuasa-Mu yang akan menjamah anak-anak-Mu sekalian. Dan biarlah Engkau yang akan melakukan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini, kami boleh mendapat kekuatan yang baru, pemulihan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Today adalah Golden Wedding Anniversary kami. Dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup pernikahan kami selama 50 tahun bersama-sama. Dan dikatakan kawin emas walaupun di rumah saja. Setengah abad lamanya bukanlah masa yang sebentar, saudara-saudara. Bukan waktu yang sebentar. Suka duka, sakit sehat telah kami alami bersama. Berjalan bersama Tuhan yang sudah menjadi pemimpin kami adalah kekuatan dan sukacita bagi kami. Sehingga sampai saat ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan telah memberikan tahun rahmat kepada kami berdua. Sehingga kami boleh bijaksana lagi dalam segala hal. Sebagai wish dan harapan kami, biarlah Tuhan memakai hidup kami menjadi alat kemuliaan-Nya. Dimanapun kami berada, karena hidup ini adalah kesempatan semua bagi sesama menjadi berkat dan terang bagi sesama dimanapun kami berada. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu pujian bahwasanya kasih setia Engkau, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Dukunglah kami di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-50. Kiranya Tuhan memberkati dalam kesehatan dan kekuatan kepada kami berdua. Bersama Roh Kudus kami berjalan, bersama Roh Kudus kami melangkah, bersama Roh Kudus pula kami hadapi semua, sehingga hidup ini penuh dengan sukacita, damai dan sukacita yang tidak dapat dibeli dengan harta. Tuhan, berikan hidup dalam rumah tangga kami dengan kebahagiaan, karena hanya Yesus adalah harta kami yang sejati. Tuhan, pakailah hidup kami berdua menjadi kemuliaan-Mu. Selagi waktu masih ada, jadikan kami berkat dimanapun kami berada, sehingga hidup kami boleh berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Marilah saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun engkau berada, hendaknya engkau tetap menjadi saksi daripada Tuhan, supaya melalui perkataan dan perbuatanmu, nama Tuhan itu dimuliakan. Arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi perjalananmu di dalam minggu ini. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya, saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.